Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan hasil kali silang pada bagian yang kedua, yakni tentang bentuk determinan hasil kali silang. Selanjutnya kita akan coba bahas bagaimana bentuk determinan dari hasil kali silang suatu vektor. Dalam hal ini kita kembali ke definisi pertama, namun kita akan menyertakan atau menghubungkannya dengan vektor satuan standar, yaitu vektor I, J, dan K. Tampak pada persamaan pada slide halaman 13, di mana kita bisa menghitung hasil kali silang vektor U dengan vektor V yang hasilnya juga sebuah vektor yang ditandai dengan penulisan vektor satuan standar I, J, dan K. Sebagai contoh, misalkan kita punya vektor U-nya, yaitu elemennya 1, 2, min 2, dan vektor V-nya 3, 0, dan 1. Maka kita akan bisa mendapatkan hasil kali silang antara vektor U dan vektor V yang kita nyatakan dalam bentuk determinan. Matriksnya adalah di mana baris pertamanya menunjukkan dari vektor satuan standar, yaitu I, J, K. Lalu baris keduanya adalah kita tulis dengan elemen dari vektor U-nya, dan baris ketiganya kita tulis dengan elemen dari vektor V. Maka tinggal kita hitung determinan dari matriks tersebut, diperoleh 2I dikurang 7J dikurang 6K. Semoga mahasiswa makin paham tentang hal tersebut. Selanjutnya, sebagai catatan, apabila kita melakukan hasil perkalian silang lebih dari 2 vektor, dalam hal ini kita lakukan sebagaimana bentuk persamaan 4, yaitu ada 3 vektor, vektor U, V, dan W, dengan notasi vektor U cross terhadap hasil perkalian silang V dengan W, apakah sama dengan hasil perkalian silang U dengan V, lalu hasilnya kita crosskan dengan vektor W. Perlu diperhatikan bahwa persamaan 4 ini tidak berlaku umum. Berikut Bapak berikan contoh di mana persamaan 4 ini tidak berlaku. Misalkan kita lakukan operasi hasil kali silang antara I dengan J, lalu hasilnya kita crosskan dengan J. Namun dalam hal ini kita lakukan yang pertama, misalnya J di cross dengan J dulu. Maka J cross J kita dapatkan adalah vektor 0. Lalu kita lakukan hasil kali silang vektor I dengan vektor 0 akan sama dengan 0. Pada kesempatan yang kedua, apabila kita lakukan hasil kali silangnya I terhadap J lebih dulu, maka hasilnya sama dengan K. Lalu hasilnya K kita kali silang dengan J, maka dapatlah negatif vektor I. Sehingga terlihat hubungannya bahwa hal tersebut persamaan 4
tidak berlaku. Sehingga harus hati-hati terhadap bentuk hasil kali silang apabila kita melakukan sifat asosiatif di sini ya. Maka dia tidak berlaku secara umum sifat asosiatif. Selanjutnya dari pembahasan terkait dengan tadi vektor satuan standar, maka kita juga mengacu pada teorema 3.5.1 bahwa diketahui hasil kali silang U terhadap V adalah ortogonal terhadap vektor U dan vektor V. Lalu arah dari hasil kali silang U terhadap V maka ditentukan dengan aturan tangan kanan yang tampak pada gambar di slide halaman 15 ini. Untuk bagian yang ketiga, subpokok bahasan kita adalah terkait dengan bagaimana interpretasi geometri dari hasil kali silang. Perhatikan teorema 3.5.1 bagian 3 yang menyatakan hubungan adanya identitas Lagrange. Maka didapat tadi hubungan tersebut adalah norm kuadrat dari hasil kali silang U terhadap V itu sama dengan norm kuadrat dikali dari V dikalikan dengan norm kuadrat dari V. Ya, jadi Bapak ulangi lagi di sini. Norm kuadrat dari vektor U cross vektor V itu akan sama dengan norm kuadrat dari vektor U dikalikan dengan norm kuadrat dari vektor V dikurang dengan dot produk kuadrat dari dot produk U terhadap V sebagaimana tampak pada persamaan 5. Jika sudut theta adalah sudut antara vektor U dan vektor V, maka kita dapat hubungan dot produknya sebagai berikut. U dot produk V sama dengan norm U dikali norm V dikali cos theta. Sehingga kita akan mendapatkan bentuk persamaan 5 menjadi sama dengan norm kuadrat vektor U dikalikan norm kuadrat vektor V dikali dengan sin kuadrat theta. Jadi bentuk lain dari persamaan 5. Karena theta terletak di antara 0 sampai pi, maka sin theta-nya bernilai positif atau non negatif, non negatif, sehingga diperoleh hasil kali norm dari hasil kali silang U dengan V kita akan dapatkan sama dengan norm U dikali norm V dikali sinus theta sebagaimana persamaan 6. Hal tersebut menunjukkan bahwa luas jajaran genjang yang dibentuk oleh pada gambar ini vektor U dan vektor V itu sama dengan norm dari U cross V. Itulah kira-kira interpretasi geometri dari hasil kali silang. Nah, selanjutnya didapatkanlah teorema 3.5.3 yaitu jika U dan V adalah vektor-vektor di R3 maka kita akan bisa mendapatkan norm dari hasil kali silang U terhadap V itu sama dengan luas daerah jajaran genjang yang dibentuk oleh vektor U dan vektor V. Nah, selanjutnya Bapak berikan
contoh soal yang keempat. Carilah luas daerah segitiga yang dibentuk oleh titik-titik P1, P2, dan P3. Maka coba kita lihat proses jawabannya, bahwa luas daerah segitiga A yang dibentuk oleh ketiga titik tersebut ternyata sama dengan setengah dari luas jajaran genjang yang dibentuk oleh vektor P1, P2, P1, P2, dan P1, P3. Maka kita peroleh vektor P1, P2 di sini adalah hasil cross produknya, dapatlah min 3, min 2, 2. Vektor P1, P3 hasilnya min 2, 2, 3. Nah, kedua vektor tadi P1, P2 dan vektor P1, P3 kita lakukan hasil kali silang, didapatlah nilainya min 10, 5, min 10. Nah, secara geometri tampak pada gambar di sebelah kiri ini. Nah, maka luas segitiga yang dibentuk oleh titik P1, P2, P3 itu sebanding dengan setengah dari luas jajaran genjang yang dibentuk oleh vektor P1, P2 dan vektor P1, P3. Maka tinggal kita hitung norm dari cross product vektor P1, P2 terhadap vektor P1, P3, maka didapatlah setengah dikali 15, maka luasnya adalah 15/2 atau 7,5. Selanjutnya kita lihat definisi 2. Jika U, V, dan W vektor di R3, maka kita dapat hubungan U dot dari V cross W adalah hasil kali triple skalar dari U, V, dan W yang kita nyatakan sebagaimana pada persamaan 7. Maka kita bisa lihat bentuk tersebut, perkalian hasil kali triple, maka akan sama dengan determinan dari masing-masing komponen vektor pembentuknya, yaitu U1, U2, U3, V1, V2, V3, dan W1, W2, W3. Selanjutnya, Bapak berikan soal-soal latihan agar kamu bisa mengerjakan secara mandiri. Silakan dikerjakan. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan pada bagian yang terakhir. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.